Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Marcus Rashford. Ini menjadi nama yang menurut gua akan menjadi fokus ataupun center dari kegiatan Manchester United di bursa transfer musim dingin kali ini. Bagaimana Marcus Rashford yang nampaknya sudah ditinggalkan oleh Ruben Amorim, sepertinya seperti itu ya, karena Derby of Manchester tidak ada Marcus Rashford selama beberapa pertandingan terakhir. Praktis dia tidak bermain, sempat dilibatkan di bangku cadangan ketika menghadapi Newcastle tapi tidak diturunkan. Sudah pernah merilis interview juga Marcus Rashford, menyatakan kalau dia siap dengan tantangan baru. Dan yang paling terbaru, bagaimana dari hari Selasa perwakilan dari Marcus Rashford, saudaranya ya, ini terbang ke Milan. Dan kabarnya tidak hanya menemui petinggi dari AC Milan, tapi juga ke Juventus terkait dengan kemungkinan peminjaman dari Marcus Rashford. Nah, akan seperti apa keadaan dari Marcus Rashford? Yes, ada banyak fans yang mengatakan buang saja, jual saja. Sekali lagi, gua jelaskan, tidak semudah itu. Karena AC Milan yang terbaru mengatakan kalau mereka hanya sanggup membayar setengah gaji dari Marcus Rashford. Gaji dari Marcus Rashford ini salah satu yang tertinggi by the way ya. Lebih dari 300.000 pounds per pekan. Dan kalau dipinjamkan, maka tim yang meminjam Marcus Rashford tersebut harus menanggung gaji. Manchester United, skenario terbaik musim dingin kali ini adalah Marcus Rashford pergi secara permanen. Tapi menurut gua hal tersebut kemungkinannya kecil, hampir tidak mungkin. Kenapa? Manchester United punya valuasi tersendiri dengan Marcus Rashford. Itu yang pertama. Yang kedua, juga klub yang akan mengambil Marcus Rashford selain harus membayar transfer ya, juga harus membayar gaji. Di mana keadaan saat ini tidak ideal, sangat tidak ideal bagi klub yang ingin mentransfer Marcus Rashford secara langsung di musim dingin kali ini. Mungkin ada juga yang berpendapat pecat saja, itu lebih tidak masuk akal lagi menurut gue. Itu saja kalimat gue gak pingin pakai kata-kata yang lebih, buat gue katanya adalah tidak masuk akal. Kenapa? Manchester United harus membayar kompensasi. Bahkan dengan Marcus Rashford tidak kemana-mana sampai dengan musim panas nanti, artinya tetap di Manchester United dengan kontribusi yang menurut gue akan minim, melihat gaji dari Marcus Rashford yang sangat tinggi tersebut, ini juga bukan situasi yang ideal bagi Marcus Rashford. Lalu akan seperti apa kira-kira? Ada beberapa klub yang menyatakan tertarik ya, mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan Marcus Rashford. Dan menurut gua kesemuanya ini nampaknya memang lebih ingin meminjam Marcus Rashford. Hanya ada klub dari Saudi ya kan yang kabarnya, dan menurut gua pun mereka mampu ya untuk mendatangkan Marcus Rashford secara transfer permanen maupun juga memberikan gaji yang tinggi. Tapi kubu dari Marcus Rashford sudah mengatakan mereka tidak tertarik ke Liga Saudi. Liga Turki pun juga demikian, Marcus Rashford tidak tertarik. Nah, Marcus Rashford diwawancara pernah mengatakan ya kalau dia sebenarnya ingin ke Spanyol. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada minat yang konkret dari klub Spanyol. Yang terbaru, Borussia Dortmund yang kabarnya minat, dan salah satu klub awal yang disebutkan minat untuk mendatangkan Marcus Rashford ini menarik diri. Kenapa? Gaji dari Marcus Rashford ya ini bukan hal yang mudah bagi manajemen Manchester United maupun juga klub yang berminat. Nampaknya menurut gua saat ini kebergantungan itu ya, artinya mengharapkan Marcus Rashford ini untuk bisa dipinjamkan ke sebuah klub, peluang terbesarnya akan menuju ke Italia. Di mana selain AC Milan ada juga Juventus. Sempat ada kabar kalau Como berminat, tapi nampaknya yang terjadi saat ini justru semakin renggang ya kabar tersebut. Kabar terbaru Napoli, karena Kvaratskhelia ini disebutkan juga bisa jadi akan dibarter. Tapi menurut gua kalau melihat situasi saat ini nampaknya sangat minim itu akan terjadi barter antara Rashford dengan Kvaratskhelia. Hampir tidak mungkin. Salah satu faktor yang menurut gua Napoli
akan kesulitan lagi-lagi terkait dengan gaji dari Marcus Rashford. Kalau dibandingkan dengan Kvaratskhelia itu sekitar 30 ribuan. Marcus Rashford sekitar 300 ribuan. Jadi bedanya memang sangat tinggi sekali. Lalu skenario apa yang paling ideal menurut gua, dan bukan paling ideal ya. Ya, ideal tentu saja Marcus Rashford pergi secara transfer permanen, tapi itu nampaknya kecil kemungkinan. Skenario apa yang paling memungkinkan, itu dia. Menurut gua ya, yang paling memungkinkan adalah Manchester United akan membayar sebagian gaji dari Marcus Rashford untuk supaya Marcus Rashford ini dipinjamkan ke klub lain. Tujuannya apa? Tujuannya, ini juga harus diperhatikan menurut gue secara dengan amatiran. Tujuannya adalah supaya Marcus Rashford bisa berkembang, bisa bermain dengan nyaman, dan bermain dengan bagus, memberikan kontribusi yang tinggi berupa gol. Pasti akan ada yang mengatakan, wah nggak mungkin bang, ini dia permainnya sudah habis segala macam. Itu tugas dari manajemen menurut gue. Harus seperti itu. Kenapa? Harapannya, kalau Rashford bisa bermain bagus, bisa berkontribusi bagus kepada klubnya ya, dalam peminjaman tersebut, nanti di musim panas valuasinya akan naik dan minat klub akan lebih konkret, dan situasi juga bisa jadi akan lebih mudah bagi Manchester United untuk bisa melepas secara transfer permanen. Karena saat ini salah satu hal yang membuat sulit adalah juga performa dari Marcus Rashford yang tidak bagus. Kalau Marcus Rashford misalnya bermain di, gua nggak tahu ya, Liga Italia dengan Milan ataupun dengan Juventus, dan dia bisa bermain dengan maksimal, dengan kontribusi pun juga tinggi, valuasi dia akan naik. Sehingga nanti di musim panas ya harapannya ada lebih banyak lagi klub yang berminat dengan keadaan lebih mudah. Apakah peminjaman ini harus dengan kewajiban membeli? Menurut gue justru tidak. Karena posisi sekali lagi dari Manchester United saat ini sangat lemah. Fakta Rashford tidak perform, lalu gajinya terlalu tinggi. Ini juga menurut gue yang membuat keadaan ini tidak mudah dan juga rumit. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat akan seperti apa nanti, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.